one dance, baby. That one dance. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai tentang sosiologi sastra pada film pendek dengan judul Pilih Kasih. Yuk ikutin terus, happy watching guys! Nah, sebelum itu aku akan menjelaskan pengertian dari sosiologi sastra. Sosiologi sastra adalah sebuah pendekatan yang menganalisis hubungan antar manusia di tengah kehidupan masyarakat yang diwakili oleh tokoh yang terdapat dalam teks karya sastra tersebut. Langsung aja kita analisis film pendek dengan judul Pilih Kasih menggunakan sosiologi sastra. Di sini kita menganalisis interaksi sosial antar tokoh dengan tokoh yang lain dengan suatu kondisi sosial. Sosiologi sastra yang pertama yaitu terletak pada jalan cerita yang dibangun oleh sutradara yang menceritakan kehidupan seorang ibu yang memiliki 3 orang anak, yakni 2 orang anak perempuan dan 1 anak laki-laki, yang dimana ibunya ini memberi setiap peranan kepada anak-anaknya itu dalam menyelesaikan pekerjaan rumah itu yang berbeda-beda, yang membuat anak satu dengan yang lainnya itu merasa bahwa ibunya itu pilih kasih. Padahal apa yang dilakukan ibunya itu hanya untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Nah, kesalahpahaman itulah yang membuat anak-anaknya itu merasa bahwa ibunya itu tidak dapat bersikap adil kepada anak-anaknya, terutama pada pembagian pekerjaan rumah. Sosiologi sastra yang kedua, interaksi sosial antar tokoh, yakni Bella yang merasa kesal dengan adiknya yang bernama Cika. Nah, Cika ini merupakan anak bungsu di tengah-tengah keluarga mereka. Berikut cuplikan video mengenai tentang kekesalan Bella terhadap Cika. Ini itu gue yang ngerjain. Mulai dari masak, beres-beres rumah, nyapu, belanja, semuanya gue yang ngerjain. Bahkan baju lo ini gue yang nyetrika, tau gak? Nah, dari cuplikan yang telah kita lihat tadi, terjadi interaksi sosial antara Bella dan Cika, yang dimana Bella ini merasa kesal dengan Cika yang hanya duduk di kamar tanpa menyelesaikan pekerjaan rumah apapun. Bella ini merasa bahwa dia itu hanya seorang pembantu di tengah-tengah keluarga mereka, dan dia juga merasa bahwa dia itu bukan anak kandung, melainkan anak tiri yang selalu disuruh melakukan semua pekerjaan yang ada di rumah. Kemudian sosiologi sastra yang ketiga, interaksi sosial antara Cika dan Bella, di mana Cika itu juga tidak suka dianggap menjadi anak kecil yang tidak bisa melakukan apapun. Berikut cuplikan videonya. Ngelakuin apapun, mama pasti selalu bilang, udah gak apa-apa, Bella aja. Bella. Emang lo kira enak dianggap kayak anak kecil mulu? Dari cuplikan tersebut kita dapat melihat juga bahwa Cika itu juga tidak mau dianggap sebagai anak kecil yang tidak bisa melakukan pekerjaan apapun, yang ketika ingin butuh sesuatu itu dia tidak perlu mempersiapkannya, melainkan setiap apa yang dia butuhkan itu selalu langsung ada di depan matanya. Selanjutnya, interaksi sosial antara Dika sebagai abang dengan Bella, yang dimana Dika ini berperan untuk mengayomi adik-adiknya. Berikut video cuplikannya. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau mama tuh ngelakuin itu karena mama tahu kamu yang paling teliti dan bertanggung jawab. Jadi kalau urusan dikasih ke kamu pasti beres. Dari dulu juga kita tahu kalau kamu yang paling teliti. Pokoknya gak ada yang ngalahin deh. Jadi kamu selalu mau ninggalin kerjaan kamu tuh dengan rapi dan selesai. Jadi mama tuh tenang kalau ninggalin apapun ke kamu pasti beres. Dari cuplikan tersebut kita dapat melihat bahwa Dika ini yang menjadi seorang kakak yang merupakan anak satu-satunya pria di tengah-tengah keluarga mereka, dia berusaha untuk memberikan arahan atau menasihati adik-adiknya bahwa apapun yang ibu mereka lakukan itu karena ibunya tahu setiap kepribadian anak-anaknya. Bukan berarti ketika ibunya menyuruh-nyuruh Bella itu merupakan anak yang tidak dianggap tengah-tengah keluarganya. Dia berusaha untuk memberikan bahwa ibunya itu bersikap adil dan tidak pilih kasih. Interaksi sosial yang kelima antara Dika dan Cika. Berikut cuplikan videonya. Mama tuh bukan pilih kasih, tapi karena mama tahu kita 3 anak ini beda-beda. Makanya perlakuan sama kita juga beda-beda.
Karena dia mengenal kita jauh lebih baik dari diri kita sendiri. Dari cuplikan video tersebut, kita dapat melihat bahwa Dika juga berusaha meyakinkan Cika. Dia bukan saja meyakinkan Bella, tapi dia juga mampu meyakinkan Cika, anak bungsu di tengah-tengah keluarga mereka yang tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah seperti contohnya memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya, bukan berarti dia tidak dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, yang terakhir, interaksi sosial antara kedua putrinya dengan si ibu. Kedua putrinya meminta maaf atas sikap atau pemikiran mereka mengenai kasih sayang ibunya. Berikut cuplikan videonya. Ya udah, nggak apa-apa. Perlakuan mama terhadap kalian mungkin beda-beda. Yang pasti mama ingin yang terbaik untuk kalian. Nah, dari cuplikan video tersebut tergambarkan bahwa setelah mendapatkan arahan dari abangnya Dika, Cika dan Bella meminta maaf kepada ibunya. Mereka sadar bahwa kasih sayang ibunya kepada mereka sama. Hanya saja ketika perlakuan ibunya terhadap Cika dan Bella itu yang berbeda, bukan berarti ibunya pilih kasih terhadap mereka, melainkan ibunya hanya ingin yang terbaik bagi mereka. Setelah tadi sudah menganalisis interaksi sosial antar tokoh, nah yang terakhir, pesan apa sih yang dapat kita petik dari cerita film tersebut? Nah, kasih sayang ibu itu luar biasa agar anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, kuat dan bertanggung jawab. Mungkin terkadang membuat kita merasa bahwa itu dapat menyiksa mental kita, tapi kenyataannya rasa menyiksa mental itu yang membuat kita menjadi lebih kuat lagi. Dan ibu juga mengetahui karakter masing-masing anaknya. Jadi pesan yang dapat kita petik adalah apapun yang ibu kita lakukan, percayalah itu yang terbaik yang telah dia lakukan untuk kita. Maka dari itu, hargailah ibumu selagi ada dan sayangi dia. Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan mengenai tentang pembahasan sosiologi sastra. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube saya. Dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.